Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Raini. Saya di sini akan membuat video yang bertema ICT berbasis pembelajaran IPA. Untuk video lebih lanjutnya akan dibahas di sini yang menerangkan tentang apa sih ICT tersebut. Mengenai konsep dasar teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran IPA, yaitu pemanfaatan teknologi digital untuk memfasilitasi proses belajar mengajar. Ini mencakup penggunaan komputer, perangkat lunak, internet, multimedia, dan berbagai alat teknologi lainnya. Dalam konteks IPA, teknologi informasi komunikasi memungkinkan siswa untuk lebih mudah mengakses informasi ilmiah dari berbagai sumber secara real-time, membantu visualisasi konsep-konsep abstrak melalui animasi dan simulasi, serta memperdalam pemahaman siswa melalui kegiatan interaktif. Misalnya, contoh yaitu alih-alih hanya mencoba tentang siklus air, siswa dapat melihat animasi bagaimana air menguap, mengembun, dan turun kembali ke bumi sebagai hujan yang membuat konsep ini lebih mudah dipahami. Untuk contoh penerapan model interaksi teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran IPA yaitu terdapat beberapa model. Yang pertama yaitu simulasi dan virtual lab. Dengan menggunakan perangkat lunak simulasi, siswa dapat mempelajari eksperimen yang mungkin tidak bisa dilakukan di laboratorium sekolah, seperti eksperimen yang memerlukan bahan-bahan atau sulit ditemukan. Contoh yaitu aplikasi seperti PET, Interactive Simulation, memungkinkan siswa melakukan eksperimen fisika, kimia, dan biologi secara virtual. Yang kedua yaitu pembelajaran berbasis multimedia. Guru dapat memanfaatkan video edukasi, presentasi interaktif, atau software multimedia yang memudahkan visualisasi konsep ilmiah. Misalnya contoh video animasi tentang proses fotosintesis memberikan pemahaman yang lebih konkret daripada sekadar membaca teks. Untuk yang ketiga yaitu e-learning atau platform daring. Menggunakan platform pembelajaran online seperti Google Chrome, Edmodo, atau Moodle memungkinkan guru memberikan materi, soal, serta ujian yang terintegrasi dengan media digital, sehingga siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Untuk kebutuhan dan rencana penerapan teknologi informasi komunikasi dalam pembelajaran itu sendiri, itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu ketersediaan perangkat keras dan lunak. Contohnya itu sekolah harus menilai apakah ada cukup komputer atau perangkat mobil atau tablet atau smartphone lainnya, koneksi internet yang memadai, serta software yang mendukung pembelajaran IPA. Jika belum tersedia, perlu dianggarkan pembelian perangkat dan perangkat lunak yang sesuai. Langkah yang kedua yaitu pelatihan guru. Guru harus diberikan pelatihan tentang cara menggunakan alat-alat teknologi informasi komunikasi dalam pengajaran IPA. Ini termasuk pelatihan dalam membuat konten digital seperti video atau presentasi interaktif, serta bagaimana mengelola kelas secara daring. Untuk langkah yang ketiga yaitu mengurangi sumber daya digital. Guru perlu memilih alat dan aplikasi teknologi informasi komunikasi yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Misalnya, contoh untuk pembelajaran fisika, simulasi tentang gerak benda dan hukum Newton dapat dipilih. Pemilihan alat-alat ini harus sesuai dengan kebutuhan kurikulum. Dan untuk yang keempat yaitu rencana implementasi. Rencana ini perlu ada rencana bertahap untuk penerapan teknologi informasi komunikasi, mulai dari pelaksanaan pada beberapa kelas,
percontohnya hingga penerapan penuh di seluruh sekolah, serta evaluasi efektivitasnya secara berkala. Visualisasi yang menarik seperti diagram, animasi, atau demonstrasi alat dan aplikasi berbasis teknologi informasi komunikasi yang dapat digunakan dalam pembelajaran IPA yaitu meliputi yang pertama animasi 3D dan simulasi. Animasi 3D dapat digunakan untuk memperlihatkan proses sulit dilihat secara langsung seperti pembelahan sel atau penggerakan partikel dalam zat padat, cair, dan gas. Simulasi seperti ini bisa diakses dari situs web edukasi seperti Khan Academy atau Pet Simulation. Kedua, yaitu diagram interaktif. Hal ini guru bisa menggunakan diagram interaktif yang memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi dan memanipulasi variabel-variabel dalam eksperimen virtual. Misalnya seperti contoh diagram siklus karbon yang bisa disentuh atau diklik untuk memunculkan informasi detail tentang setiap tahapan dalam siklus tersebut. Ketiga, augmented reality atau IR. IR memungkinkan siswa untuk melihat objek ilmiah dalam bentuk 3 dimensi langsung melalui perangkat mereka. Aplikasi IR seperti Google Expedition memungkinkan siswa melihat model DNA atau tubuh manusia dalam bentuk 3D dan berinteraksi dengan mereka. Dan untuk yang terakhir yaitu alat digital untuk demokrasi konsep. Perangkat lunak atau aplikasi tertentu memungkinkan demokrasi langsung dari konsep IPA, seperti aplikasi Lobster yang mensimulasikan laboratorium virtual untuk berbagai eksperimen, seperti biologi, fisika, dan kimia. Dengan visualisasi yang menarik, proses pembelajaran IPA menjadi lebih menyenangkan dan efektif karena siswa dapat melihat dan mempraktikannya langsung konsep-konsep yang sedang dipelajari. Terima kasih bagi yang telah menonton video ini. Jangan lupa ya subscribe, comment, and like.